Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu dari tepatnya Wirasaba Kidul. Dia itu sehariannya adalah pembolang madu. Di antaranya ada kelanceng, ada apa lagi mas? Ondoan dan lain-lain. Pokoknya seputar madu. Nah, selain itu dia juga seorang YouTuber. Nanti kita kasih tahu di belakang YouTube channelnya namanya apa. Di situ dia kesehariannya adalah vlog seputar pencarian madu. Siap. Oke. Ya. Siap. Selamat sore Mas Toha Prasetya. Iya, selamat sore. Siap. Ini saya ada pertanyaan yang seputar madu, tawon, lebah dan lain-lain gitu kan. Karena saya sendiri kurang paham apa perbedaan lebah, apa perbedaan tawon dan lain-lain. Itu nanti tolong dijelaskan lah ya Mas. Tapi ini untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya bagaimana cara mengetahui keaslian madu Mas. Ini kan yang banyak orang pada bingung nih Mas. Menurut jenengan sebagai seorang pembolang madu, itu kira-kira bagaimana cara membedakan keaslian madu Mas? Iya. Oke, saya coba untuk menjawab. Jadi ada cara untuk mengetahui madu itu asli atau murni, atau madu yang SOS. SOS itu singkatan dari sirupan, oplosan, dan sintetis. Nah, paling mudah itu bukan kita pergi ke laboratorium, karena biaya untuk mengecek madu yang kita beli paling satu botol kecil itu 100.000 rupiah istilahnya. Kita cek ke laboratorium itu perlu biaya yang mahal. Jadi ada kiat-kiat atau cara yang mudah untuk mengetahui keaslian atau kemurnian madu, yaitu dengan uji organoleptik. Yaitu apa itu Mas? Uji organoleptik itu organ tubuh kita sendiri yang untuk mengecek keaslian dan kemurnian. Nah, memang ini perlu pengalaman, perlu satu kebiasaan. Yang paling mudah dari uji organoleptik itu biasanya dari warna, rasa, aroma. Karena rasa tidak pernah bohong. Itu pasti. Bisa ngejut juga nih. Oke, lanjut. Sebagaimana kita biasa mengetahui misalkan dari rasa, kita biasa minum minuman gula pasir, ya, gula es teh katakanlah, yang murni pakai gula, dan es teh yang menggunakan biang. Nah, itu nanti kita akan mengetahui dari perbedaannya. Nah, lidah kita itu kan ada sensornya untuk rasa manis, pahit, asin, dan lain sebagainya. Nah, itu kita gunakan sebagai uji organoleptik. Pada madu hampir sama. Madu yang murni dari nektar bunga yang dikeluarkan dari lebah itu kita uji dengan indera perasa kita di lidah, itu akan beda dengan madu yang di dalamnya ada kandungan gula. Karena kandungan glukosa pada gula pasir itu lebih tinggi daripada kadar glukosa di dalam nektar bunga. Jadi madu murni dari nektar bunga itu akan sangat berbeda di perasa lidah kita, indera perasa itu akan sangat berbeda. Paling simpelnya madu murni rasanya manis, tapi ketika sudah ditelan itu hilang manisnya. Berbeda dengan madu yang ada kandungan gulanya. Itu ketika ditelan itu biasanya masih ada rasa manis yang tertinggal di lidah ataupun di tenggorokan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pengujian dengan memasukkan kuning telur untuk mengetes keaslian madu itu bisa dijadikan standar atau tidak Mas? Kira-kira? Tidak. Saya pernah uji coba dari madu kelanceng, madu ondohan, dan madu apis mellifera.
Itu ketika saya coba ke kuning telur ternyata tidak terjadi reaksi apapun. Tetap saja kuning telurnya itu encer. Itu berdasarkan pengalaman jenengan ya? Iya, langsung dari lebahnya, madunya itu saya campurkan ke kuning telur, itu tidak terjadi reaksi koagulasi. Itu sebenarnya bukan matang itu, tapi adanya reaksi koagulasi. Namanya koagulasi. Koagulasi. Jadi kuning telur itu protein yang tinggi, ketika bertemu dengan zat asam, cuka katakanlah, nah itu akan terjadi penggumpalan seperti halnya proses pembuatan tahu. Gitu. Jadi kedelai itu kan protein tinggi, ketika dimasukkan zat asam, maka akan terjadi proses koagulasi, penggumpalan seperti itu. Nah itu kuning telur pun sama, jadi bukan mateng itu sebenarnya, tapi koagulasi. Ya. Nah, untuk pengujian semut nih, ada lagi kan yang mencoba pengujian menggunakan semut nih, pemirsa. Jadi ada pengujian madu menggunakan semut. Kalau nggak dikerubungin semut berarti madu asli katanya ya. Kalau yang dikerubungin semut itu madu palsu. Itu benar nggak gitu menurut jenengan yang sudah pasti berpengalaman tentang hal madu gitu kan? Itu juga hoax pengetesan dalam uji keaslian madu. Itu maksudnya kategorinya hoax. Bahkan semut itu sendiri adalah predator atau hama daripada lebah itu sendiri. Oh, jadi musuhnya para peternak lebah nih? Iya, itu musuhnya. Serangga pengganggu juga itu. Jadi dia makan madu dari yang diternak itu? Iya, yang makan madu, yang makan koloninya juga. Sering kita lebah itu kabur gara-gara semut. Kalau sarang lebah itu sudah kemasukan semut itu biasanya udah kalah, mati semua itu lebahnya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Nah, ini saya kan betul-betul awam nih soal madu. Jadi ada yang bilang lebah dan tawon itu beda. Nah, menurut jenengan ini bedanya gimana sih? Gitu kan? Coba tolong dijelaskan, Mas. Mungkin biar pemirsa juga tahu, kita semua juga jadi tahu gitu kan, apa perbedaan lebah dan tawon gitu kan. Untuk lebah itu dia sekali sengatnya tertinggal, dia mati. Itu lebah. Nah, dan menghasilkan madu. Nah, sedangkan tawon itu menghasilkan madu, cuman sangat sedikit, atau katakanlah tidak menghasilkan madu, dan dia bisa menyengat berkali-kali. Seperti itu. Biasanya sarangnya itu yang bulat. Yang bulat itu jenis dari tawon. Nah, kalau lebah yang lebah itu yang ini yang ada celepekan lah ya. Iya. Bahasa Jawanya celepekan lah. Lembaran kayak gitu. Nah, itu lebah. Betul. Siap. Oke. Untuk selanjutnya, selain daripada jenengan membolang madu, kegiatan jenengan itu apa aja? Kalau saya lihat kan jenengan juga punya channel YouTube nih, dan channel YouTube-nya juga penontonnya banyak, udah sampai 2,2 ribu, ada yang 2,3 ribu saya lihat, dan videonya juga sudah banyak. Kalau nggak salah tadi saya lihat kurang lebih udah hampir 150-an lah, 150-an video kurang lebihnya lah. Nah itu apa nggak susah, Mas? Naik-naik gitu sambil bawa kamera buat nyuting itu dimulai sejak kapan gitu, Mas? Ya itu dimulai sejak ingin mencari madu murni. Gitu. Nah, jadi ada satu cara lagi untuk mengetahui madu murni, yaitu sanad. Dengan kita tahu sendiri langsung sanad proses asal usul dari pengambilannya madu tersebut. Ketika kita lihat sendiri panennya, oh ya jelas ini murni. Gitu. Betul. Nah, sejak itu saya pernah bolang juga, terus akhirnya ketemu sama teman-teman pembolang. Nah akhirnya ya kayak gitu, kalau kita mau bolang ya kabar-kabar yuk kita bolang. Berarti jenengan juga punya komunitas? Punya komunitas jenengan itu dari mana saja biasanya? Ya seputaran Purbalingga, Banjarnegara sama Purwokerto juga ada. Oke, siap. Oh iya, untuk channel YouTube-nya jenengan sendiri itu namanya apa? Monggo barangkali ada yang mau cari tahu proses pengambilan madu, proses pembolangnya seperti apa, yang tempatnya kalau saya lihat sih sangat ekstrim sekali. Jadi
kayaknya jenengan nggak bakalan pada kuat lah. Cukup Mas Toha saja. Iya. Monggo Mas, channel YouTube-nya apa? Monggo silakan. Untuk channel YouTube saya namanya Toha Prasetya. Siap. Nggak minta di subscribe gitu Mas. Ya silahkan yang mau belajar tentang lebah, belajar tentang madu murni, insya Allah di channel saya itu berbagi pengalaman tentang seputar lebah dan madu murni. Oke, siap. Jadi di situ udah komplit ya Mas. Insya Allah Jadi komplit. penjelasannya terus kegiatannya juga ada semua. Kalau di sini podcast kita kurang atau ngobrol-ngobrol kita masih kurang banyak karena memang keterbatasan durasi. Jadi ya mohon maaf sekali karena takutnya kelamaan nanti jadi ngantuk gitu kan. Nah, jadi kalau masih ada yang kurang-kurang atau masih kepo dengan tentang keseharian Mas Toha Prasetya yang kita sebut ini Raja Tawon. Kita sebut saja Raja Tawon tanpa madu ya kan. Karena dia nggak berani untuk mencari madu lain selain yang di rumah, kecuali madu tawon ya. Oke, sekian obrolan kita hari ini. Saya rasa cukup. Mungkin kalau ada yang masih kurang silahkan komen di bawah. Kurangnya apa, karena kita masih baru di channel podcast ini, jadi mohon maaf bila banyak salah. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toha Prasetya. Siap.